Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas ketiga API dari yang telah diberikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan DLL dari program yang telah diberikan kepada kami, yang dimana terdapat kita menambahkan di sini terdapat add, kemudian reference, kita menggunakan MySQL Data Entity dan MySQL Data DLL. Nah, yang dimana kita menggunakan menambahkan using, dan kita membuat public class penerima 2, atau dimana ini sebagai pemegang data dari penerima. Ya, dimana terdapat ID, nama, alamat, dan jenis bantuan yang sesuai dengan database yang telah dibuat. Kemudian membuat public class baru penerima di 2 DAO atau Data Access Object, di mana private MySQL comment di sini sebagai proses untuk pengambilan datanya, yang dimana localhost di sini untuk menambahkan relawan. Database itu nama database-nya itu relawan. Kemudian get dataset. Nah, di sini untuk memasukkan dataset atau database-nya. Kemudian select from penerima bantuan. Nah, yang dimana di sini kita menggunakan read dan cut. Ini seperti contohnya itu if else, yang dimana jika data di atas ini telah benar, data yang diambil telah benar, maka dia langsung masuk pada return. Jika data atau ada sesuatu yang salah, maka dia akan masuk ke cat, di mana akan menampilkan pesan error. Kemudian insert data. Di sini status boolean files jika, kemudian tree dan cat, di mana jika benar maka langsung masuk pada return, jika salah maka akan menampilkan pesan error. Ya, di mana data yang akan dimasukkan ke data grid-nya itu ialah data-data yang ada pada comment connection ini, di mana kemudian delete berfungsi untuk di sini mengatur delete atau mengatur button delete, di mana akan menghapus data yang ada pada database. Digunakan where ID, yaitu semua data yang ada di sini itu diubahnya melalui ID. Seperti itu. Kemudian sama dengan update juga seperti itu. Ya, mungkin sekian dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Syair dengan SAMUK F5512001. Baik, saya akan melanjutkan kelas donatur. Jadi di sini kami juga membuat sebuah kelas dengan nama kelas donatur. Nah, jadi sama seperti pada kelas penerima, itu juga kita menggunakan using MySQL data.mysql client dan sistem data. Jadi di sini nanti dia akan menghubungkan pada MySQL connector gitu, supaya dia akan terhubung dengan MySQL connector. Nah, di sini kami membuat sebuah public class donatur ini untuk pemegang datanya, kelas pemegang datanya donatur, dengan isinya itu ID, nama, alamat pekerjaan, dan jenis bantuan. Jadi sesuai yang ada pada field pada tabel. Nah, itu kita kasih samakan. Terus kita buat public class untuk akses objeknya, data akses objeknya. Nah, di sini untuk menyambungkan pada database-nya gitu. Karena di sini kita pakai PHP MyAdmin, MySQL, PHP MyAdmin. Jadi di sini sama kita buat MySQL comment dengan nama comment.
Jadi dia nanti commit ini akan dipanggil-panggil gitu ya. Dengan MySQL connection. Jadi MySQL connection kita berikan dia nama jadi conf gitu. Nah, terus string server conf. Jadi untuk mengkonfigurasinya itu kita memakai server dengan localhost, user ID, root, password kita kasih kosong, dengan database yaitu relawan. Gitu. Jadi database yang kita gunakan yaitu database relawan. Hampir sama seperti penjelasan pada kelas penerima ini. Setelah dikonfigurasi di sini data akses objeknya, terus ini kita buat untuk mengambil datanya. Nah, caranya untuk mengambil datanya itu kita memakai dataset, kita beri nama DS begitu. Jadi DS-nya akan dipanggil nanti. Nah, dia konfigurasi kita buka open, terus comment itu kita konfigurasi tadi. Ini kita konfigurasi. Setelah itu untuk query-nya yang digunakan yaitu comment text untuk mengambil seluruh datanya yaitu select all from donatur. Nah, donatur ini nama tabel yang dipakai begitu. Terus data adapter field DS ini yang tadi di sini datasetnya dengan ini yang diambil itu tabel donatur gitu. Jika ada kesalahan dia akan nanti muncul connection problem with get data. Jadi ada nanti di bawahnya white line. Jadi dia tulisan di kayak seperti mendebug begitu keterangan di bawah. Setelah itu fungsi untuk menginputkan data. Nah, untuk menginputkan data kita pakai public bool dengan nama insert data dan parameternya itu donatur. Donatur itu dia kelas penggunaan data. Kita beri namakan dia PM, kita inisialisasikan. Setelah itu kita try ini seperti if else. Jadi kita coba dulu setelah dikoneksikan, untuk koneksi dia ini untuk perintahnya atau query-nya itu kita memakai insert into donatur. Jadi insert into pada donatur. Donatur itu nama tabelnya. Nah, nama database-nya itu nama, alamat, pekerjaan, jenis bantuan. Nah, itu dia ada di sini. Jadi donatur. Nah, di sini. Nanti dia akan muncul yang ini yang akan dipanggil gitu. Nah, setelah itu values dengan isinya yaitu PM. PM ini tadi yang pemegang kelas itu, pemegang kelas data. Itu dia nama, alamat, pekerjaan, jenis bantuan. Nah, setelah itu kita masuk pada delete data. Nah, dia memakai ini ID. Jadi yang dihapus itu langsung ke ID-nya. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya untuk query-nya yaitu delete from donatur. Jadi delete from nama tabelnya, where kondisinya yaitu pada ID. Nah, itu kondisi yang kenapa kita pakai ID karena ID-nya ini dia data primary key-nya gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ini dan kita tutup. Nah, setelah itu ini akan muncul untuk mengupdate data, istilahnya untuk ya mengupdate, memperbarui data yang telah dimasukkan tadi. Donatur ini pemegang kelas pemegang data dengan kita beri nama PM dan juga parameternya yaitu ID. Jadi kenapa ID? Karena pada update data itu selain semua fieldnya kita harus memakai ID untuk menjadi kondisinya gitu. Ini sama seperti di atas. Terus comment text ini untuk query-nya, perintah query-nya itu update donatur, update pada tabel donatur. Itu apa yang saja diupdate yaitu set nama. Nah, jadi dia namanya dari ini kelas pemegang data, kelas pemegang pada kelas pemegang data begitu. Nama, alamat kita kasih sama dengan ini. Jadi dia nama pada field pada tabelnya dulu dimasukkan, setelah itu pada pemegang setelah itu dari data kelasnya gitu. Jadi bantuan, nah baru where ID. Jadi kondisinya itu ID. Jadi hanya ID itu ID yang ditekan saja akan terubah. Dan kalau tidak memasukkan where ID ini, dia akan terubah semuanya gitu. Nah, setelah itu dia akan muncul kalau misalnya tidak berhasil, error lah pada bagian debugnya yang ada di bawah.
Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada kelas gitu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Perkenalkan, nama saya Oliver Angelson, Stambuk F5512037. Di sini saya akan menjelaskan desain dari penerima manfaat. Nah, di dalam sini terdapat yang pertama yaitu button click, di mana fungsi dari button click ini agar kita bisa kembali ke halaman utama. Kemudian yang berikutnya terdapat nama, kemudian yang kedua yaitu text box alamat, dan yang berikutnya text box bantuan, jenis bantuan. Kemudian dalam tampilan ini pula terdapat 4 buah button klik. Yang pertama yaitu tambah, yang kedua update, yang ketiga reset, dan yang terakhir hapus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan atau kode dari setiap apa yang ada di dalam tampilan ini. Yang pertama kita masuk kepada public class penerima 1, di mana public class penerima 1 merupakan kelas pemegang data, di mana kelas pemegang data ini terdapat 3 jenis data, yaitu nama, alamat, dan jenis bantuan. Kemudian yang selanjutnya string ID 0, penerima 2.DAO. Penerima 2.DAO ini merupakan kelas akses data objek. Kemudian berikutnya itu penerima 2, di mana penerima 2 ini merupakan kelas pemegang data yang ada di atas. Setelah itu kita masuk ke dalam private void button click. Utama merupakan agar kita bisa kembali ke tampilan utama. Fungsi kode ini adalah untuk menampilkan halaman utama. Kemudian disclose agar kita bisa ketika kita tekan button kliknya akan kembali ke halaman utama. Kemudian fungsi dari data-data ini mengapa dikosongkan agar ketika kita masuk kembali ke dalam tabel penerima manfaat, text box nama, alamat, dan jenis bantuan itu kosong, sehingga kita dapat langsung mengisinya tanpa perlu meresetnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke update. Nah, penerima update PM ini merupakan inisialisasi penerima 1 atau kelas pemegang data, di mana kita panggil nama dengan nama penerima.text, kemudian PM alamat dengan jenis data alamat penerima.text, kemudian jenis bantuan dengan jenis bantuan.text. Kemudian setelah itu penerima DAO update data masuk ke penerima 2 ID. Nah, jika update data berhasil, maka akan terdapat message box data berhasil diubah. Nah, fungsi dari codingan ini sama seperti di atas tadi, agar ketika kita masuk kembali ke dalam window-nya, text box yang akan kita isi itu menjadi kosong kembali, sehingga bisa langsung diisi. Kemudian reset. Nah, fungsi reset ini adalah untuk menghapus semua data yang ada. Nah, mengapa kosong? Karena memang fungsinya adalah untuk mengosongkan data. Selanjutnya, button hapus. Button hapus adalah button yang berfungsi untuk menghapus semua data. Nah, di mana penerima.dao.delete itu akan memanggil data berdasarkan ID. Nah, ketika data berhasil dihapus, dia akan memunculkan message box berisi pesan bahwa data telah berhasil dihapus. Selanjutnya, penerima .mouse double click. Nah,
data review merupakan database penerima, di mana fungsi ini adalah untuk melihat database yang telah kita buat atau hal yang telah kita buat. Selanjutnya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian donatur. Nah, di sini terdapat public class donatur 1 yang dimana berisi ID, nama, alamat, pekerjaan, dan jenis bantuan. Terdapat nama, alamat, pekerjaan, dan jenis bantuan. Nah, pada halaman utama ini, pada main window, terdapat ID. ID dari donatur ini kita kasih kosong atau 0. Kemudian ini merupakan data akses objek dari donatur, dan ini merupakan pemegang data. Nah, kemudian kita masuk pada button tambah, di mana jika button tambah ini diklik, maka field yang kita isikan ke dalam text box ini akan masuk ke dalam kelas donatur 1, dan jika berhasil, maka akan muncul pesan bahwa data berhasil ditambahkan, dan data tersebut akan muncul pada data grid. Nah, setelah button tambah ini diklik dan data telah masuk ke dalam data grid, maka data yang kita isikan pada text box tadi akan hilang dan menjadi kosong, sesuai dengan kode yang dimasukkan di sini. Selanjutnya, untuk button klik. Button klik yang dimaksud di sini adalah button ini. Nah, jika button itu diklik, maka dia akan ke halaman utama. Halaman utamanya akan muncul, akan ditampilkan, dan halaman ini akan tertutup. Nah, ketika kembali ke halaman yang tadi setelah mengklik button ini, dan kita kembali ke halaman ini, maka data yang kita masukkan tadi akan kosong. Selanjutnya untuk button update. Nah, jika button update ini diklik, dia akan, nah sebelum itu, untuk mengupdate data kita mengklik 2 kali data yang berada pada data grid. Nah, nanti datanya itu akan muncul pada ini. Nanti akan didemokan oleh teman saya. Nanti datanya akan muncul di text box ini. Nah, ketika data yang kita ubah berhasil, maka akan muncul pesan bahwa data berhasil diubah, dan data tersebut akan muncul pada data grid. Nah, setelah datanya muncul pada data grid, maka data yang kita masukkan pada text box tadi akan menjadi kosong. Kemudian untuk button hapus, ketika kita klik button ini, button hapus, maka datanya akan terhapus dari database, dan akan muncul pesan bahwa data berhasil dihapus. Kemudian button reset ini, ketika button reset diklik, maka sama dengan hapus tadi, data yang ini akan hilang dari data. Maksudnya kita memasukkan data pada text box ini, dan kita klik reset, maka datanya akan hilang semuanya. Semuanya ada dalam text box. Selanjutnya,
Untuk mouse double klik, ketika data grid ini kita klik 2 kali atau double klik, maka data tersebut akan muncul pada field dalam text box di sini. Hanya itu yang saya jelaskan. Selanjutnya akan didemokan langsung oleh Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mendemokan aplikasi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi. Cek. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan video yaitu mendemokan aplikasi yang telah kelompok kita buat. Sebelumnya, untuk perkenalkan, nama saya Ilham Abdullah Sani, Stambuk F551-20003 dari kelompok 6. Nah, di sini tampilan utama yaitu menu utama, yang dimana di menu ini terdapat logo dari Lentera Mudi Tadulako, kemudian terdapat button relawan, button donatur, dan button penerima manfaat. Nah, di sini kita menggunakan image dari Lentera Mudi Tadulako, di mana kita cukup menambahkan di main window XML. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di dalam main window. Nah, kemudian di sini terdapat button pertama yaitu button relawan, di mana kita menggunakan sebuah gambar dari untuk button pertama yaitu button relawan, di mana sini kita menggunakan button dengan nama masuk, kemudian mengganti gambarnya menjadi seperti yang ada di tampilan ini. Kemudian begitu juga dengan button donatur dan penerimaan manfaat. Nah, yang pertama yaitu button relawan, di mana di sini terdapat data relawan yaitu aplikasi dari video sebelumnya, yaitu aplikasi CRUD, di mana di sini kita menambahkan dua tabel yaitu tabel donatur dan tabel penerima manfaat. Nah, di sini terdapat data relawan, yang dimana terdapat nama, tanggal, jenis kelamin, alamat asal, alamat domisili, alamat email, nomor telepon, pendidikan, sampai seterusnya, hobi. Kemudian terdapat data grid yang dimana berfungsi untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan ke dalam database. Kemudian di sini terdapat button insert, yang dimana berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Kemudian terdapat button reset, yang dimana berfungsi untuk mengulang data, atau jika kita menambahkan data ke dalam data relawan, kemudian tidak jadi atau batal, kita bisa menekan tombol reset. Kemudian terdapat button update, di mana di sini jika kita ingin mengubah data yang telah ada dalam database, misalnya ini Anca, kita ingin mengubah, misalnya kita mengubah alamat asalnya menjadi Sigi, kemudian kita update, maka akan muncul data berhasil dimasukkan. Nah, kemudian dalam database juga akan terupdate atau terganti dengan data yang kita gantikan, yaitu Sigi. Kemudian terdapat button delete, di mana berfungsi untuk menghapus data yang ada dalam database. Contohnya, begini. Kita double klik data Anca, kemudian kita menghapus. Maka akan muncul matchbox, yaitu data berhasil dihapus. Kemudian kita oke. Maka data yang berada dalam database akan terhapus. Selanjutnya masuk ke donatur. Donatur di sini terdapat 4 field, yaitu nama, alamat, pekerjaan, bantuan. Kemudian di sini terdapat button yang sama seperti sebelumnya, yaitu button tambah, update, reset, dan hapus. Yang dimana
button-button ini juga memiliki fungsi yang sama dengan apa namanya? Dengan data yang ada di relawan. Terdapat tambah yaitu insert, terus update, reset, dan hapus. Di mana kita juga di sini bisa kita menambahkan data dengan nama, misalnya, kemudian dengan alamat perdos, kemudian pekerjaan, misalnya mahasiswa, kemudian jenis bantuan, misalnya beras. Kemudian kita tambahkan, maka akan muncul message data berhasil ditambahkan. Maka data yang telah ditambahkan tadi akan masuk ke dalam database, kemudian akan tampil di dalam data grid. Kemudian jika kita ingin menghapus, kita cukup klik hapus data, kemudian data berhasil dihapus. Selanjutnya masuk ke penerima manfaat, di mana di sini juga terdapat 3 field, yaitu nama, alamat, jenis bantuan. Kemudian terdapat 4 button yang sama seperti sebelumnya, yaitu tambah, update, reset, dan hapus. Kemudian jika kita ingin melakukan data, misalnya kita menambahkan data Ilham lagi, kemudian alamatnya perdos. Kemudian jenis bantuannya misalnya beras. Terus kita tambahkan, maka akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Oke, maka data yang telah dimasukkan tadi akan masuk ke dalam database, kemudian akan ditampilkan ke dalam grid yang berada dalam tampilan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi CRUD, yang dimana bisa menambahkan, mereset, update, kemudian menghapus data. Di sini terdapat data relawan dengan field, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat asal, alamat domisili, alamat email, nomor telepon, pendidikan terakhir, nomor induk, status, usia, pekerjaan, akun Instagram, akun Facebook, dan hobi. Di sini terdapat text box, kemudian terdapat text, dan juga combo box. Di mana combo box ini terdapat 2 field, yaitu pria dan wanita. Kemudian di sini terdapat DB grid, yang dimana berfungsi untuk menampilkan data yang ada dalam database. Kemudian akan ditampilkan ke dalam DB grid dari aplikasi yang telah dibuat. Kemudian di sini terdapat button insert, reset, update, dan delete, yang dimana keempat button ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu insert untuk menambahkan data. Kemudian reset untuk mengulang data yang akan dimasukkan atau data yang ingin dimasukkan ke dalam database. Kemudian terdapat button update, yaitu berfungsi untuk mengubah data yang berada dalam database atau mengubah data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Kemudian terdapat button delete, yaitu untuk menghapus data yang berada dalam database. Misalnya kita ingin menambahkan data, kayaknya ya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat CV, kemudian domisili CV, kemudian alamat email, 123, kemudian nomor telepon, kemudian pendidikan terakhir, SMA, kemudian SMK, kemudian nomor induk 10101020002, kemudian status janda, kemudian usia 45, pekerjaan, pengangguran, kemudian akun Instagram, ya. Kemudian hobi, dan kita tambahkan akan muncul pesan, yaitu data berhasil dimasukkan. Kemudian akan tampil dalam DB grid data dari database. Kemudian jika ingin mengubah data, itu kita cukup menekan tombol update. Misalnya kita ingin mengubah misalnya hobinya,
jadi bulu tangkis. Berarti kita tekan tombol update, maka akan muncul pesan data berhasil dimasukkan atau data berhasil di-update. Nah, maka data yang tadi yang ada di dalam database akan terubah. Yang tadinya main HP berubah menjadi bulu tangkis. Kemudian jika ingin menghapus data, cukup menekan tombol delete. Maka data berhasil dihapus. Maka data yang berada dalam database tadi akan terhapus secara otomatis. Kemudian reset, misalnya kita sini ingin memasukkan data baru, misalnya Ilham, kemudian jenis kelamin, misalnya sini. Kemudian jika misalnya data yang kita masukkan salah, misalnya kita sudah mengisi data sampai di akun Facebook, kita tidak perlu untuk menghapus fieldnya masing-masing, seperti menghapus mulai dari field akun Facebook, akun Instagram, kita cukup menekan tombol reset. Maka field-field yang tadinya sudah terisi maka akan langsung terhapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke button donatur atau tampilan donatur. Di sini terdapat 4 field, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan jenis bantuan. Dan juga terdapat tombol tambah, update, reset, dan hapus. Yang dimana di sini misalnya kita ingin menambahkan data, kita tambahkan Ilham, terus alamat Firdaus, kemudian pekerjaan mahasiswa, misalnya PNS, terus bantuannya misalnya beras. Kita tambahkan, maka akan muncul tampilan pesan data berhasil ditambahkan. Maka data yang telah dimasukkan tadi akan masuk ke dalam database, kemudian akan tampil ke dalam DB Grid yang ada dalam tampilan window. Kemudian kita ingin mengupdate data atau mengubah data, misalnya jenis bantuannya kita ubah menjadi uang tunai. Dan kita cukup tekan tombol update, maka akan muncul lagi data berhasil diubah. Kemudian kita oke, maka data jenis bantuan yang tadinya beras akan berubah menjadi uang tunai. Kemudian jika kita ingin menghapus data, misalnya kita hapus, kita cukup tekan button hapus, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Oke. Kemudian misalnya kita ingin mereset, misalnya kita sudah mengisi nama-nama field-field yang ada, misalnya Nelson, kemudian alamatnya, kemudian pekerjaannya, kemudian jenis bantuannya. Oke, misalnya di sini datanya salah, jadi kita tidak perlu menghapus satu-satu dari fieldnya, kita cukup menekan tombol reset seperti sebelumnya. Oke, lanjut ke penerima manfaat. Nah, di sini terdapat 3 field, yaitu nama, alamat, dan jenis bantuan. Dan juga terdapat satu field yang dimana yaitu field ID. Di sini field ID mengapa tidak dimasukkan secara manual, karena field ID ini dia kan terisi otomatis atau auto increment. Jadi setiap nama-nama atau data yang dimasukkan, maka ID-nya akan masuk secara otomatis ke dalam database. Jadi misalnya kita ingin menambahkan data baru, misalnya Son, terus alamatnya misalnya Sigi, terus jenis bantuannya misalnya beras. Kita tambahkan, maka akan muncul lagi pesan data berhasil ditambahkan. Maka akan masuk ke dalam database, kemudian tampil ke dalam tabel grid. Dan jika ingin mengupdate data, kita cukup mengklik 2 kali pada data di dalam DB Grid, kemudian kita mengganti data yang ingin kita ganti, misalnya menjadi uang tunai. Kemudian kita tekan tombol update, maka data berhasil diubah. Maka yang tadinya yaitu beras akan terganti menjadi uang tunai sesuai dengan field yang kita ganti. Kemudian jika ingin menghapus data, cukup tekan 2 kali pada DB Grid, kemudian data yang tadinya ada dalam database akan terhapus secara otomatis karena kita telah menghapus data yang ingin terhapus.
datanya akan terhapus. Kemudian misalnya di sini datanya sudah terisi, kemudian kita reset. Oke, maka data-data yang ada di setiap field akan langsung terhapus secara otomatis karena kita menggunakan tombol reset yang berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam tampilan main window atau tampilan field. Oke, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan atau kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi CRUD yang dimana bisa menambahkan, mereset, update, kemudian menghapus data. Di sini terdapat data relawan dengan field, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat asal, alamat domisili, alamat email, nomor telepon, pendidikan terakhir, nomor induk, status, usia, pekerjaan, akun Instagram, akun Facebook, dan hobi. Di sini terdapat text box, kemudian terdapat text dan juga combo box, di mana combo box ini terdapat dua field yaitu pria dan wanita. Kemudian di sini terdapat DB grid yang dimana berfungsi untuk menampilkan data yang ada dalam database. Kemudian akan ditampilkan ke dalam DB grid dari aplikasi yang telah dibuat. Kemudian di sini terdapat button insert, reset, update, dan delete yang dimana keempat button ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu insert untuk menambahkan data. Kemudian reset untuk mengulang data yang akan dimasukkan atau data yang ingin dimasukkan ke dalam database. Kemudian terdapat button update yaitu berfungsi untuk mengubah data yang berada dalam database atau mengubah data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Kemudian terdapat button delete yaitu untuk menghapus data yang berada dalam database. Misalnya kita ingin menambahkan data. Misalnya ya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat CV, kemudian domisili CV, alamat email. 123, kemudian nomor telepon, kemudian pendidikan terakhir SMA, kemudian SMK, kemudian nomor induk 10101020002, kemudian status janda, kemudian usia 45, pekerjaan, pengangguran, kemudian akun Instagram, kemudian hobi, dan kita dapatkan akan muncul pesan yaitu data berhasil dimasukkan. Kemudian akan tampil dalam DB grid data dari database. Kemudian jika ingin mengubah data, itu kita cukup menekan tombol update. Misalnya kita ingin mengubah misalnya hobinya. Jadi bulu tangkis. Dan kita tekan tombol update, maka akan muncul pesan data berhasil dimasukkan atau data berhasil diupdate. Nah, maka data yang tadi yang ada di dalam database akan terubah. Yang tadinya main HP berubah menjadi bulu tangkis. Kemudian jika ingin menghapus data, cukup menekan tombol delete. Maka data berhasil dihapus. Maka data yang berada dalam database tadi akan terhapus secara otomatis. Kemudian reset, misalnya kita di sini ingin memasukkan data baru, misalnya Ilham, kemudian jenis kelamin, misalnya yang sini. Kemudian jika misalnya data yang kita masukkan salah, misalnya kita sudah mengisi data sampai di akun Facebook,
kita tidak perlu untuk menghapus fieldnya masing-masing, seperti menghapus mulai dari field akun Facebook, akun Instagram, kita cukup menekan tombol reset, maka field-field yang tadinya sudah terisi maka akan langsung terhapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke button donatur atau tampilan donatur. Di sini terdapat 4 field, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan jenis bantuan. Dan juga terdapat tombol tambah, update, reset, dan hapus. Yang di mana di sini misalnya kita ingin menambahkan data, kita tambahkan Ilham, terus alamat Firdaus, kemudian pekerjaan mahasiswa, misalnya PNS, terus bantuannya misalnya beras. Kita tambahkan, maka akan muncul tampilan pesan data berhasil ditambahkan. Maka data yang telah dimasukkan tadi akan masuk ke dalam database, kemudian akan tampil ke dalam DB Grid yang ada dalam tampilan window. Kemudian kita ingin mengupdate data atau mengubah data, misalnya jenis bantuannya kita ubah menjadi uang tunai. Dan kita cukup tekan tombol update, maka akan muncul lagi data berhasil diubah. Kemudian kita oke, maka data jenis bantuan yang tadinya beras akan terubah menjadi uang tunai. Kemudian jika kita ingin menghapus data, misalnya kita hapus, kita cukup tekan button hapus, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Oke. Kemudian misalnya kita ingin mereset, misalnya kita sudah mengisi nama-nama field-field yang ada, misalnya Nelson, kemudian alamatnya, kemudian pekerjaannya, kemudian jenis bantuannya. Oke, misalnya di sini datanya salah, jadi kita tidak perlu menghapus satu-satu dari fieldnya, kita cukup menekan tombol reset seperti sebelumnya. Oke, lanjut ke penerima manfaat. Nah, di sini terdapat 3 field, yaitu nama, alamat, dan jenis bantuan. Dan juga terdapat 1 field yang dimana yaitu field ID. Di sini field ID mengapa tidak dimasukkan secara manual, karena field ID ini dia akan terisi otomatis atau auto increment. Jadi setiap nama-nama atau data yang dimasukkan, maka ID-nya akan masuk secara otomatis ke dalam database. Jadi misalnya kita ingin menambahkan data baru, misalnya Son, terus alamatnya misalnya Sigi, terus jenis bantuannya misalnya beras. Kita tambahkan, maka akan muncul lagi pesan data berhasil ditambahkan. Nah, maka akan masuk ke dalam database, kemudian tampil ke dalam tabel grid. Dan jika ingin mengupdate data, kita cukup mengklik 2 kali pada data di dalam DB Grid, kemudian kita mengganti data yang ingin kita ganti, misalnya menjadi uang tunai. Kemudian kita tekan tombol update, maka data berhasil diubah. Maka yang tadinya yaitu beras akan terganti menjadi uang tunai sesuai dengan field yang kita ganti. Kemudian jika ingin menghapus data, cukup tekan 2 kali pada DB Grid, kemudian data yang tadinya ada dalam database akan terhapus secara otomatis karena kita telah menghapus data yang ingin terhapus. Oke. Datanya akan terhapus. Kemudian misalnya di sini datanya sudah terisi, kemudian kita reset. Oke, maka data-data yang ada di setiap field akan langsung terhapus secara otomatis karena kita menggunakan tombol reset yang berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam tampilan main window atau tampilan field. Oke, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan atau kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.